warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnamasari. Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan, yaitu tentang praktik pendidikan multikultural di Asia Tenggara, daerah kutub, dan juga Palestina, termasuk sistem belajar dan kurikulum yang digunakan. Yuk simak videonya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang praktik pendidikan multikultural di Asia Tenggara. Praktik pendidikan multikultural di Asia Tenggara adalah wilayah yang sangat beragam budaya, agama, bahasa, dan juga etnis. Pendidikan multikultural diterapkan untuk menumbuhkan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Contoh praktiknya yaitu pembelajaran tentang budaya dan agama yang berbeda, kerja kelompok lintas budaya, pendidikan kewarganegaraan global, dan juga penguatan toleransi dan kerukunan antar agama. Kemudian ada juga contohnya di Indonesia, pendidikan multikultural itu melalui proyek kebinekaan dalam kurikulum sekolah. Kemudian anak belajar menghargai perbedaan suku, bahasa, dan juga agama. Nah, ada juga sistem belajarnya. Biasanya sistem belajar itu seperti belajar di kelas, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, menggunakan pengalaman budaya lokal. Dan juga ada tujuannya seperti mengembangkan sikap toleransi, menghargai keberagaman, menjadi warga global. Lalu kurikulum yang digunakan, kurikulum biasanya itu kurikulum nasional masing-masing negara, dan juga pendidikan multikultural itu dimasukkan ke mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, agama, ilmu pengetahuan sosial, bahasa. Contohnya Indonesia itu kurikulum merdeka, dan Malaysia itu kurikulum kebangsaan, sedangkan Thailand itu termasuk kurikulum nasional yang berbasis budaya. Ada juga praktik pendidikan multikultural di daerah kutub. Daerah kutub itu seperti Kanada Utara dan juga Greenland, memiliki banyak suku asli seperti Inuit dan Danes. Praktik pendidikan multikultural di daerah kutub menekankan budaya suku asli, kemudian bahasa lokal, kehidupan di alam kutub. Contoh praktiknya, belajar berburu tradisional, membuat pakaian tradisional, belajar bahasa Inuit, dan juga belajar tentang lingkungan es dan laut. Biasanya anak belajar melalui cerita dari orang tua atau tetua adat, dan pengalaman langsung di alam, serta pembelajaran budaya lokal. Kemudian ada juga sistem belajarnya. Sistem belajarnya itu biasanya belajar berbasis pengalaman, misalnya belajar di luar kelas, observasi alam, dan juga praktik langsung. Lalu belajar berbasis komunitas orang tua dan tetua adat ikut mengajar. Sekolah menjadi pusat budaya masyarakat. Kemudian ada juga gabungan budaya dan sains pengetahuan tradisional digabung dengan ilmu modern. Lalu kurikulum yang digunakan, contoh kurikulumnya yaitu kurikulum Inukatigit, yaitu berfokus pada budaya Inuit, bahasa Inuit, nilai kehidupan masyarakat. Lalu kurikulum Dene KD fokus pada hubungan manusia dengan alam, masyarakat, spiritual, dan juga identitas budaya. Nah, tujuannya agar anak bangga dengan budaya sendiri dan juga tidak kehilangan identitas budaya. Kemudian ada juga praktik pendidikan multikultural di Palestina. Palestina memiliki keberagaman budaya dan agama serta kondisi konflik yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama itu ada praktik pendidikan multikultural, yaitu praktik pendidikan multikultural di Palestina itu meliputi pendidikan identitas budaya Palestina, pendidikan bahasa Arab dan Inggris, serta pendidikan hak anak dan masyarakat, program membaca dan literasi budaya untuk anak-anak, pendidikan hak anak dan komunikasi sosial, kegiatan seni untuk pengembangan budaya anak. Kemudian ada juga sistem belajar di Palestina. Yang pertama itu ada sistem sekolah formal atau belajar di kelas, yaitu menggunakan buku pelajaran nasional dan juga ada ujian nasional. Lalu ada juga sistem komunitas belajar di perpustakaan seperti kegiatan membaca dan juga pelatihan masyarakat.
Yang ketiga, ada sistem darurat karena konflik, yaitu belajar via daring atau online, kemudian belajar di tenda atau tempat pengungsian. Nah, kurikulum yang digunakan ada beberapa kurikulum. Yang pertama, kurikulum Palestina digunakan di Gaza, tepi barat. Nah, kurikulum ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Palestina. Lalu kurikulum internasional. Beberapa sekolah menggunakan kurikulum internasional seperti IB atau International Baccalaureate. Seperti itu. Lalu ada juga kurikulum berbeda-beda di beberapa wilayah seperti kurikulum Palestina, kurikulum Israel, dan juga kurikulum internasional. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.